Perlu diingat, orang yang gila dan haus pengakuan adalah ciri orang yang tidak percaya diri dan tidak ada prestasi yang bisa dipamerkan. Langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi, karena semua orang sudah tahu langit memang tinggi. Orang hebat tidak perlu meminta diakui hebat, karena orang-orang pun sudah tahu. Sedangkan orang yang tidak ada prestasi selalu butuh diakui. Dan lucunya kalau mereka tidak diakui, bakalan ngambek, mirip anak kecil. Memang mereka ini kasihan sekali, apalagi AHY. Tak punya prestasi, terpaksa membanggakan bapaknya sendiri. Bapaknya dijadikan sindiran, AHY pun ikut stres. Ini seperti lingkaran kesialan yang tak pernah putus. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya X Hardy di Opini Seward. Baru-baru ini, Presiden Jokowi kembali mendapatkan pengakuan bergengsi dari dunia internasional meskipun kita semua sudah tahu Jokowi sudah diakui kepemimpinannya di mata internasional. Kali ini, Presiden Jokowi menerima penghargaan Global Citizen Award dari Lembaga Pemikiran Amerika Serikat Atlantic Council atas kepemimpinannya di panggung dunia. Bersama dengan pemimpin lainnya seperti mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Belanda, Kanada, Swedia, Presiden Finlandia, dan CEO Google. Penghargaan diberikan kepada para tokoh yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Jokowi mendapatkan penghargaan ini atas kepemimpinannya sebagai Presiden G20, upaya menjembatani dampak perang di Ukraina, dan mendapat dukungan luas untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi, serta arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Jokowi kali ini diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam sambutan yang ditayangkan melalui pesan video dalam acara penganugerahan di New York pada Senin kemarin, Presiden Jokowi menyebut bahwa penghargaan itu didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Retno Marsudi mengatakan Presiden Jokowi adalah perwujudan dari semangat yang Indonesia ingin proyeksikan kepada dunia, yaitu paradigma kolaborasi, membangun jembatan, dan menjadi bagian dari solusi. Eksekutif Chairman WEF Klaus Schwab mengatakan adalah kehormatan bagi dirinya dapat memperkenalkan Jokowi yang memulai karirnya sebagai pebisnis, lalu menjadi wali kota, memasuki ranah politik untuk melayani dan bekerja bersama rakyatnya. Kita semua sudah yakin posisi dan kadrun tidak akan mau membahas hal ini. Mereka akan pura-pura bodoh, lebih memilih pingsan di rumah berhari-hari. Jokowi tentu bukan sembarang pemimpin. Berbagai penghargaan dan pengakuan internasional sudah diterimanya. Tentu ini bukan penghargaan kaleng-kaleng, apalagi penghargaan abal-abal. Bukan pula penghargaan yang bisa dibeli dengan memakai APBN. Sebagai informasi, Jokowi pernah mendapatkan penghargaan sebagai Asian of the Year 2019 oleh media Singapura The Straits Times. Penghargaan ini diberikan kepada sosok yang memberikan kontribusi kepada masyarakat luas hingga memiliki dampak positif untuk Asia. Wajah Jokowi pun terpilih untuk menghiasi sampul majalah The Straits Times. Pada 2015, Jokowi juga masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Times. Nama Jokowi masuk dalam kategori leaders atau pemimpin yang sejajar dengan pemimpin inspiratif dunia lainnya. Selain itu, Jokowi juga masuk dalam 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia yang dirilis oleh Pusat Studi Strategi Islam Yordania untuk tahun 2020. Jokowi berada di posisi 13. Selain itu, Jokowi juga pernah mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai insinyur yang diberikan oleh Organisasi Insinyur Se-Asia Tenggara atau AFEO. Infrastruktur yang gencar dibangun oleh Jokowi mendapat pengakuan dan apresiasi dari 10 organisasi insinyur di negara ASEAN. Selain itu, saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi terpilih sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012.
Penghargaan ini diberikan karena keberhasilan Jokowi mengubah Solo menjadi kota yang layak huni, menjadi pusat seni dan budaya yang kemudian berhasil menarik kunjungan turis internasional. Rasanya bukti-bukti tadi sudah cukup meyakinkan kita bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin Indonesia yang diakui dunia dan berkapasitas internasional. Dan ada satu hal yang menarik. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi sering diwakili saat menerima penghargaan. Kalau misalnya Anies, mungkin dia bakal cepat-cepat lari menerima penghargaan dan memamerkan senyumnya di hadapan kamera. Kita semua sudah tahu, Anies paling gemar mengoleksi penghargaan, tapi berbanding terbalik dengan kinerja dan hasil pembangunannya. Tentu juga kita masih ingat dengan pernyataan AHY beberapa hari lalu saat pidato di Rapimnas Partai Demokrat. AHY waktu itu seperti sedang ngambek atau mungkin merajuk, merepet, atau mungkin mewek karena bapaknya seperti tidak dihargai. Meskipun kalau mau dibilang memang tak banyak hal yang bisa dihargai. Jokowi identik dengan pembangunan infrastruktur masif di berbagai wilayah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Tapi menurut AHY, sejumlah infrastruktur yang diresmikan Jokowi hampir sebagian besar dimulai sejak SBY menjabat. Menurut dia, tidak pernah ada pengakuan atau ucapan terima kasih kepada SBY, apalagi Demokrat. AHY heran, kenapa tidak ada yang menghargai ini, di mana pembangunan sudah dilakukan 70-80% dan pemerintah selanjutnya kerjanya lebih gampang, 10% tinggal gunting pita. Jadi kita tanya saja, penghargaan Global Citizen Award yang diterima Jokowi, kira-kira apakah berkat jasa SBY juga? Mungkin ada baiknya Pak Jokowi bilang bahwa penghargaan ini tidak lepas dari peran Presiden dulu yang sudah berjasa 70-80% dan Jokowi hanya berjasa 10%. Tinggal menunggu waktu menerima penghargaan dan gunting pita saja. Seharusnya sih begitu, biar AHY merasa enak dan tidak protes lagi. Jadi, demi menghibur SBY sekeluarga, semoga Jokowi berbaik hati di setiap kesempatan mengatakan banyak terima kasih kepada SBY. Bahkan saat peresmian infrastruktur yang dimulai di era Jokowi, sebut saja nama SBY. Bilang saja itu adalah 70-80% jasa dia. Biar SBY senang, biar AHY juga ikut bangga. Atau biar lebih dramatis, resmikan saja Hambalang sebagai candi bersejarah. Gunting pita lalu berikan pernyataan bahwa ini adalah mahakarya yang dibangun di era SBY. SBY sangat berjasa, Jokowi hanya gunting pita. Mereka ini gimana ya? Suka ngeluh, doyan prihatin, suka bikin kegaduhan pula. Lebih banyak rapor negatif ketimbang positif. Padahal sudah ada contoh, yaitu jembatan Suramadu. Jembatan ini sudah digagas oleh Soeharto, tapi tak kunjung dibangun. Pembangunan baru dimulai oleh Presiden Megawati. Yang resmikan dan gunting pita adalah SBY. Megawati tidak pernah pidato lalu mengatakan dia yang paling berjasa membangun jembatan Suramadu, 70-80%, lalu sisanya 10% kerjaan SBY dan gunting pita. AHY itu butuh SBY diakui agar rakyat percaya dengan dirinya. Mungkin logika dia adalah kalau SBY dipercaya sebagai pemimpin hebat, maka AHY sebagai anaknya juga akan kecipratan citra positif. Kalau SBY dibully melulu dan terus diejek soal mangkrak, prihatin, dan tukang nyanyi, AHY bakal kena getahnya juga. Perlu diingat, orang yang gila dan haus pengakuan adalah ciri orang yang tidak percaya diri dan tidak ada prestasi yang bisa dipamerkan. Langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi, karena semua orang sudah tahu langit memang tinggi. Orang hebat tidak perlu meminta diakui hebat, karena orang-orang pun sudah tahu. Sedangkan orang yang tidak ada prestasi selalu butuh diakui. Dan lucunya kalau mereka tidak diakui, bakalan ngambek, mirip anak kecil. Memang mereka ini kasihan sekali, apalagi AHY. Tak punya prestasi, terpaksa membanggakan bapaknya sendiri. Bapaknya dijadikan sindiran, AHY pun ikut stres. Ini seperti lingkaran kesialan yang tak pernah putus. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.